video kali ini saya coba akan mengulas gimana caranya kita menaikkan omset lewat diskon di aplikasi GrabFood. Di GrabFood terdapat dua diskon yang berbeda. Yang satu adalah diskon yang dibuat oleh para merchant atau biasa yang dinamakan diskon coret, dan yang kedua adalah diskon yang dibuat oleh pihak aplikator. Itu bisa seperti kode promo atau program signature atau program yang lain. Nah, di sini banyak pertanyaan. Saya sudah buat diskon, tapi omset kok nggak naik-naik. Saya sudah buat diskon, tapi kok penjualan juga nggak meningkat-meningkat. Nah, di sini kita lihat, karena memang ada dua perbedaan diskon ini, makanya ada terjadi perbedaan. Bisa jadi diskon yang kita buat itu beda dengan diskon yang dibuat oleh kompetitor lain. Nah, di situ yang bisa jadi tolak ukur berapa besar omset nanti yang akan kita terima. Nah, di sini karena memang yang order itu adalah pihak customer, jadi habis ini akan coba saya buatkan video virtual dari aplikasi customer. Kira-kira lebih menarik mana? Diskon yang dibuat oleh merchant atau ditambahkan dengan diskon yang dibuat oleh pihak aplikator. Oke, saya coba masuk di aplikasi customer. Kita tekan aplikasi Grab. Setelah itu kita tekan makanan. Di sini terdapat beberapa kategori. Salah satunya ada kategori yang berjudul berjuta menunya. Untuk diskon aplikator atau diskon kode promo biasanya terdapat di kategori berjuta menunya. Kita coba cek kategori ini isinya apa aja. Di sini terdapat beberapa resto yang sudah didiskon dengan menggunakan kode promo. Kita bisa cek di sini. Untuk besaran diskon tergantung kerjasama antara pihak merchant dan pihak aplikator. Berapa diskon yang akan digunakan untuk customer dengan menggunakan kode promo ini? Di sini ada 15%, 35%, sampai dengan 50%. Diskon ini bisa digunakan customer untuk memotong nilai transaksi yang digunakan customer dalam belanja ke resto kita. Sedangkan untuk diskon promo coret atau promo yang dibuat resto itu biasanya terdapat di bawah. Ada di makanan yang lagi promo. Di sini kita coba lihat kira-kira apa aja yang ada di sini. Untuk diskon coret yang ada di halaman utama, ada beberapa resto itu mereka menggunakan promo yang mereka buat sendiri dengan memotong harga menu yang sudah ada pada menu mereka. Kita seperti ini, kita lihat, kita buat contoh nasi babat Kampung Malang Surabaya. Di sini kita coba cek nasi babat paru plus kikil untuk harga awal sendiri itu 40.000 dan didiskon sebesar 12.000. Jadi customer hanya membayar untuk nasi babat paru kikil ini sebesar 28.000. Untuk perbedaan ini antara diskon coret dan diskon kode promo akan saya jelaskan setelah video ini. Nah, jadi penjelasan dari diskon coret atau diskon yang kita buat sendiri dari aplikasi Grab Merchant itu keunggulannya apabila kita sudah bisa masuk di halaman utama, itu program diskon kita itu bisa kelihatan dari radius kurang lebih sampai dari 3 km. Nah, itu bisa menjangkau lebih banyak customer di situ. Semakin jauh radius atau semakin jauh aplikasi kita kelihatan di halaman utama di aplikasi customer, semakin besar kemungkinan kita untuk mendapatkan order di situ. Untuk bisa masuk di halaman utama,
kita dituntut untuk menaikkan transaksi. Jadi resto-resto atau menu-menu yang ada di halaman utama di diskon coret itu merupakan resto yang sudah mencapai batas minimal transaksi yang ditentukan oleh pihak aplikator. Jadi pasti ada pertanyaan, kenapa saya sudah membuat diskon coret tapi kok diskon saya nggak keluar di aplikasi customer? Nah, di sini memang untuk mencapai halaman utama kita harus menaikkan transaksi. Kalau transaksi itu terpenuhi, kita akan bisa ditampilkan oleh pihak aplikator di halaman utama. Dan ketika kita sudah masuk di halaman utama, kemungkinan besar untuk menaikkan omset itu jauh lebih besar. Karena memang ketika kita sudah masuk di halaman utama, kita bisa jaga stabilitas penjualan kita, itu kita akan masih ada di halaman utama terus. Tapi ketika kita sudah mengalami penurunan omset atau penjualan, otomatis akan tergeser dari yang lain. Oke, sekarang untuk penjelasan diskon dari pihak aplikator atau biasa disebut dengan diskon kode promo. Diskon ini sangat menarik. Diskon ini banyak diminati oleh person ataupun customer. Untuk mendapatkan diskon ini, memang tidak semua resto dapat kesempatan ini. Karena memang pihak aplikator itu memilih resto yang memang nilai transaksinya sudah tinggi. Dilihat dari transaksi omset tiap bulannya. Ketika transaksi ini sudah mencukupi batas minimal yang ditentukan oleh pihak aplikator, maka kita bisa ditawarkan untuk kerjasama kode promo ini. Di kode promo ini banyak sekali keuntungan yang kita dapatkan. Jadi customer ketika order itu bisa dipotong berapa persen dari jumlah transaksi yang mereka order. Nah, dari diskon ini itu bisa menguntungkan kita sebagai person untuk menaikkan jumlah transaksi atau menaikkan minat customer untuk order di tempat kita. Semakin banyak customer yang order di tempat kita, semakin besar kemungkinan kita dapatkan omset yang besar. Jadi ketika ditanya apakah diskon ini bisa menaikkan omset atau apakah ada kepastian bahwa ketika kita ikut program ini omset kita bisa lebih besar. Jadi saya coba jawab, ketika kita ikut program ini otomatis karena memang program ini tidak ada pada semua merchant atau kompetitor lain, maka ada satu kemungkinan kita lebih unggul dibandingkan kompetitor lain yang tidak mengikuti program ini. Nah, untuk program kode promo itu sendiri memang ada batasan tertentu dari jumlah order minimum customer. Jadi misalnya customer order minimal 40.000 baru bisa dapat kode promo. Atau misalnya customer order minimal 50.000 untuk dapat kode promo ini. Nah, di situ kita bisa mengambil kesempatan karena memang untung kita akan semakin menipis. Tapi kita bisa memainkan strategi, kita mainkan jumlah kali banyak. Jadi misalnya satu menu kita hanya untung 3.000 atau 4.000 perak. Tapi kalau customer dengan minimum pembelian 40.000 atau 50.000, otomatis customer tidak akan hanya beli satu menu. Jadi customer akan beli lebih dari satu menu. Dari untung misalnya 3.000 perak tadi, misalnya kalau customer ordernya 5 porsi, otomatis 3.000 dikalikan 5 kita bisa dapat untung 15.000. Begitu juga seterusnya. Jadi tergantung persentasi margin yang kita tetapkan awal dengan margin yang kita tetapkan atau yang kita dapatkan setelah kita potong diskon tadi. Asal
margin tadi itu masih mencukupi kebutuhan operasional kita dan juga ada margin untuk keuntungan yang kita bisa simpan, maka menurut saya program ini tidak ada salahnya untuk diikuti. Lebih efisien lagi memang kalau kita bisa gabungkan kode promo ini dengan kode promo dengan diskon coret yang kita buat tadi. Semakin besar promo yang kita buat, akan semakin besar menaikkan minat customer untuk order di tempat kita. Dan semakin banyak customer yang order di tempat kita, maka akan semakin berkembang usaha kita. Oke, sampai sekarang kalau ada pertanyaan bisa tulis di komentar. Semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga video ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua.